Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah sehat. Kami dari Bapak, Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai. Seperti yang kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Kota Serang ini merupakan sekolah penggerak Bapak. Iya, Dan betul. kami di sini ingin mengetahui beberapa tentang sekolah ini. Dan pertanyaannya, pertama ini ada tentang manajemen kurikulum, yaitu kurikulum apa aja sih yang dipakai di sekolah ini? Oke, bicara SMK tentulah beda bicara dengan SMA. Kalau di atasnya, kalau SMK itu di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kalau SMA itu di bawah Direktorat Pendidikan SMA. Mas Menteri sudah meluncurkan yang namanya kurikulum merdeka. Lalu sebelumnya di awal yang kata kurikulum prototype, kurikulum merdeka. Nah, pada pelaksanaan implementasi di lapangan khusus buat SMA itu namanya sekolah penggerak. SMA di SMK itu namanya sekolah SMK PK, sekolah menengah pusat keunggulan. Istilahnya sama, istilahnya berbeda namun substansinya sama. Di SMA penggerak, di SMK pusat keunggulan. Nah, kedua jenjang sekolah ini menerapkan kurikulum konsep Mas Menteri, yaitu kurikulum SMK Merdeka. Karena launching di tahun 2021 itu, maka kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Kota Serang menerapkan dua jenis kurikulum. Kelas 10 menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum sekolah penggerak. Tetapi bagi kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13 revisi 2016. Artinya di tahun pelajaran yang sama sudah menggunakan dua jenis kurikulum. Berapa itu, dan di Kota Serang baru SMK 1 Kota Serang dan SMK 5 Kota Serang sebagai pionir yang menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kira-kira seperti itu. Di sini kan menggunakan dua kurikulum ya Pak ya, kurikulum K13 sama kurikulum merdeka. Menurut Bapak apa sih kekurangan dari kurikulum itu? Sebenarnya kita hilangkan paradigma ganti menteri, ganti kurikulum. Itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena kurikulum itu didesain 3 tahun yang lalu diberikan di kelas 10, kelas 11, 12. Nah, selama 3 tahun itu terus direvisi, terus dievaluasi di mana kelemahannya, gitu, di mana kelebihannya. Nah, saya melihat bahwa kurikulum merdeka ini lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menerapkan, memasukkan muatan kewilayahan, muatan kearifan. Di kurikulum K13 sebenarnya juga sudah menggunakan kompetensi secara umum. Namun di kurikulum merdeka belajar itu semua mata pelajaran itu sudah di-linkkan dengan industri. Artinya kompetensi yang ada di kelas 11 dan kelas 12 itu harus sudah berbasis industri, sehingga agar sekolah meneruskan lulusan yang kompeten, yang kualitatif, sekolah harus banyak melakukan inovasi, terutama melakukan teknologi dengan dunia usaha atau dunia industri. Apakah kurikulum 13 tidak baik? Tidak baik, tapi disempurnakan di kurikulum merdeka. Jadi kita tidak bilang ini tidak baik, ini baik. Yang jelas yang ada K13 direvisi menjadi kurikulum merdeka belajar. Jika boleh tahu di sekolah ini ekstra kurikulum apa saja yang ada? Ekskul secara umum yang diterapkan di SMK di sekarang itu yang memang model OSIS, terus pendidikan alam, terus pramuka, terus GDS, gitu. Ya. Tapi yang ada di ini ada istilah SIDULI, siswa peduli, semesta kreatif. Anda tahu sendiri sekarang zamannya digital, zamannya vlog, zamannya TikTok. Ya.
untuk menyalurkan siswa-siswi yang hobi di situ, maka kita punya ekskul yang namanya Semeksa Kreatif, di mana dalamnya adalah guru yang memahami tentang IT kekinian, membimbing siswa bagaimana mendesain vlog, mendesain TikTok yang sesuai dengan kewilayahan, sesuai dengan kearifan lokal. Bela diri tentu ada. Kesenian ada seni suara, ada seni tari, ada seni, ada juga rampak beduk. Itu kenapa ada rampak beduk? Agar siswa kita tidak lupa dengan budaya lokal. Rampak beduk itu hanya ada di Banten. Harapannya setelah dia lulus dan bekerja tidak lupa dengan budaya daerah. Tetap kita pertahankan. Kemudian di sekolah ini tuh ada berapa jurusan ya Pak? Kalau dulu mungkin kalau di PT Perguruan Tinggi istilahnya jurusan, tapi di SMK istilahnya kompetensi keahlian. Berbeda ya Pak? Nah, jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada kompetensi keahlian. Bidang keahliannya ada 3, bisnis manajemen, TIK, dan pariwisata. Tetapi kompetensi keahliannya ada 8. Ada akuntansi keuangan dan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, multimedia, TKJ, jasa perhotelan, jasa boga, dan tata busana. Jadi unsur ekonominya ada, unsur pariwisatanya ada, dan unsur TIK-nya juga sudah ada. Kemudian ada nggak sih mata pelajaran yang wajib di sini tuh, yang wajib siswa-siswinya ikuti gitu Pak? Wajib sekali gitu, tidak boleh tidak. Wajib sekali dan Sepertinya ada kan ada mata pelajaran yang wajib atau apa saja. Bedanya kalau kita kembali ke K13 itu semua mapel wajib diikuti oleh peserta didik. Tetapi di kurikulum Merdeka ada wajib, ada peminatan. Wajib itu yang kelompok umum, misalnya PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Sejarah, Seni, Penjas, itu tetap tidak wajib. Nah, yang berbeda lagi ada mapel pilihan di peminatan. Contohnya di jurusan teknik dan jaringan, ada yang mengikuti hardware-nya, teknik informasinya, ada yang sistem informasinya. Dan itu berlaku di kelas 11. Kelas 10 semua wajib mengikuti mapel yang diberikan oleh sekolah. Tetapi di kelas 11 dan 12 anak dikasih keleluasaan untuk memilih mapel peminatan sesuai dengan yang dia inginkan. Di busana pun ada makanan kontinental, ada makanan tradisional. Itu pilihan. Semuanya kan mengolah makanan, tapi apakah yang modern, apakah tradisional? Bebas memilih. Diberikan keleluasaan ke siswa untuk memilih. Kalau bebas memilih berarti boleh tidak memilih, ya kan? Ya, Tapi diberikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih mapel peminatan. Berlaku di kelas 11 dan 12 ya. Nah, bedanya di kurikulum Merdeka ini, kurikulum penggerak di kelas 12 semester 6 yang semula PSG atau prakerin hanya 3 bulan, sekarang prakerin wajib minimal 6 bulan. Jadi 1 semester kelas 12 siswa harus di lapangan, harus di industri. Tentunya yang industri yang telah melakukan MOU dengan sekolah. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat tema manajemen peserta didik ya Pak. Pertanyaan itu bagaimana sih mekanisme penerimaan peserta didik baru di sekolah ini? Bagaimanapun juga ini sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Otomatis saat penerimaan peserta didik itu kita mengikuti panduan operasional standar yang ditetapkan oleh Dindik Provinsi Banten.
Dindik biasanya menerbitkan juklak, petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Nah, juklak tersebut otomatis dilaksanakan oleh SMK 1. Hanya Dindik menerbitkan juklak semua pelaksanaan di sekolah. Yang sudah karena peminatnya banyak untuk mencegah antrian kemarin, kita lakukan PPDB secara online. Nah, adapun di lapangan kita kan terbatas oleh jumlah ruangan, oleh jumlah kelas, oleh jumlah bangku. Artinya nggak mungkin dong yang si pendaftar kita terima semua. Kita juga punya kuota. Contoh multimedia kuotanya 2 rombel, satu rombelnya hanya 36, berarti ada 72 siswa. Pendaftarnya biasanya 2 kali lipat lebih. Diterima 72, pendaftar 150. Otomatis berdasarkan data kemarin yang diterima 680, si pendaftar 1300. Jadi saya ulangi bahwa PPDB mengikuti juklak yang dikeluarkan oleh Dindik Provinsi Banten. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu berapa ya kira-kira jumlah peserta didik di sini, Pak? Jumlah Dari kelas peserta didik berdasarkan Dapodik di SMK Negeri 1 Kota Serang tahun ajaran 2021-2022 itu sekitar 2.204 siswa. 2.204 siswa yang terdiri dari 8 jurusan, 61 rombongan belajar. 61 kelas simpel aja. Lumayan banget ya, Pak ya. Sangat banyak, salah satu sekolah yang kedua terbesar di Kota Serang setelah SMK 2. Selanjutnya apa saja sih prestasi yang pernah diraih oleh sekolah ini? Prestasi oleh siswa. Iya, oleh siswa. Oleh siswa di tahun 2021 itu kita pernah menjadi juara lomba kompetensi siswa nasional, juara pertama untuk jurusan bisnis dan pemasaran. Lalu kita punya prestasi jadi best performance untuk jurusan tata boga level nasional. Kalau sudah juara 1 nasional, otomatis juara 1 provinsi kan? Karena urusan yang ke nasional pasti udah juara kabupaten, udah juara provinsi, lalu juara. Di tahun ini kita hanya menjadi juara ketiga untuk bisnis dan pemasaran. Tata busana itu masuk harapan 2 nasional loh dari 13.000 SMK. Gitu. Nasional ya, Pak. Besarannya. Kemudian masalah apa saja sih yang sering dihadapi gitu dalam menghadapi siswa? Masalah yang dihadapi di era digital ini, di era gadget ini mungkin akan menambah sisi nilai plus, disertai tentunya sisi nilai negatif. Zaman era digital, anak yang dilahirkan dan dibesarkan di zaman digital itu biasanya memiliki sikap individu, ya kan? Terkadang berkumpul 4 orang siswa di meja yang sama, 4-empatnya tidak ada komunikasi, tapi 4-empatnya sibuk dengan perangkatnya masing-masing. Dan itu juga menjadi perhatian sekolah. Bahwa ya duduk satu meja saja sudah tidak ngobrol, apalagi kalau beda meja, apalagi beda kelas. Jadi yang pertama itu kebersamaan antar siswa berkurang. Kedua, orang yang biasa bicara dengan gadget, biasa dengan orang tua, otomatis kan akan memiliki pernyataan bahasa yang sama, yang berbeda. Tetapi temuan di lapangan, anak ngomong sama orang tua dan ngomong ke gadgetnya kok sama. Artinya di zaman kita ini sudah hilang yang namanya attitude. Itu juga tantangan buat kalian ke depan. Attitude sudah tergeser oleh teknologi. Dan ini menjadi PR kita semua. Orang tuh jarang sekali bersosialisasi. Bagaimana
Oke. Bapak. Begini, dari pernyataan, dari temuan-temuan masalah yang tadi, eh, yang pertama secara umum, ketika anak belajar di kelas, Iya. itu antara guru dengan siswa dibuat komitmen dulu. Karena ada mapel yang harus melibatkan menggunakan gadget, ada mapel yang tanpa gadget. Iya. Pertama, komitmen konsep awal pembelajaran. Ngebangun dulu, membuat kesepakatan antara guru dengan siswa. Gaya saya belajar, kalau saya bilang gunakan gadget, gunakan. Kalau tidak, ya tidak. Tapi saat saya menginstruksikan tidak gunakan gadget, Anda gunakan gadget, itu akan menjadi catatan tindakan indisipliner. Kedua, mungkin kalau pengetahuan di Google jauh lebih banyak. Sisi pelatihan di YouTube akan banyak. Tetapi yang hilang itu bagaimana mendidik anak secara karakter. Jadi yang disentuh oleh guru selain transfer knowledge, tugas guru adalah menyentuh karakter anak guru. Sentuhlah hatinya, maka pribadinya akan diperoleh. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih dengan alumni dari SMK Negeri 1 Kota Serang ini, Pak? Maksudnya? Kayak apakah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau lebih banyak yang bekerja atau Ini moto SMK itu kan BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Orang tua yang memasukkan sisaan putra putrinya ke SMK, harapan tapi ada pula orang tua yang ingin anaknya selalu tetap kuliah. Karena bagaimanapun juga kultur SMA dan SMK tentulah berbeda. Ya, artinya kita tidak menentukan, kita tidak membatasi kamu harus kerja. Tapi sekolah ngasih 3 pilihan. Mau wirausaha, itu yang lebih disukai. Mau melanjutkan, tapi ya terbukti tahun ini juga udah banyak pengumuman hasil UTBK ya. UTBK banyak yang diterima di perguruan tinggi favorit. Dan yang bekerja juga gini, ada anak yang belum lulus sudah kontrak kerja. Ijazah belum SKL belum diterima, apalagi ijazah. Iya. Tapi dia sudah dapat kontrak kerja. Dulu ijazah belum dapat, kerja udah. Iya. Tapi ada pula kalau dia lebih disukai orang yang berwirausaha. Lebih banyak. Kenapa wirausaha? Kalau wirausaha kan dia direkturnya, dia bosnya, dia pekerjanya, dia OB-nya, nggak ada kontrak. Selagi dia semangat kerja, maka uang akan mengalir. Tapi yang namanya bekerja kan sekarang mah ada kontrak. Iya. 2-3 tahun udah pakai lagi 2 tahun udah. Kan lelah seperti itu. Kita lebih cenderung mendorong siswa untuk berwirausaha. Kenapa? Sekarang kan di setiap daerah lagi berjamur kuliner, ya kan? Ada minuman ini, ada variannya, ya kan? Ada cilok yang dulu simpel, sekarang banyak variannya, ya kan? Artinya rata-rata anak itu mending buka wirausaha. Biar kata jangkau kecil milik saya. Selanjutnya ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan ya, Pak. Ini tuh pertanyaannya, berapa sih jumlah guru tetap yang ada di sekolah ini? Jumlah guru tetap, kalau guru tetap diasumsikan pegawai negeri sipil itu ada sekitar 72 PNS, 54-nya honorer provinsi. Gitu. Itu kan 112 itu antara ASN dan GTT, guru tidak tetap. Nah, tata usahanya ada 27. Saja berapa sih jam beban mengajar tiap guru? Jam beban menurut kan tidak sama, Tidak sama. ya kan?
Tapi berdasarkan Keputusan Kemendikbud, beban guru kan 24 sampai 40 jam. Minimal 24, maksimum 40 jam pelajaran. Artinya kita ya disebut itu. Ada guru yang hanya 24, ada guru yang hanya 30. Itu tergantung sebaran mapel dan sebaran jumlah jam pembelajaran di dalam kelas. Kita tidak ada guru yang di atas 40 jam. Kalaupun ada guru ngajar di bawah 24 jam, tapi dia sudah diberikan tugas tambahan. Contohnya tugas ketua jurusan, dia 12 jam, dia ngajarnya 18 jam. Artinya beban kerja tersebut 18 tambah 12, 30 jam. Gitu. Karena beban guru itu ada beban dalam kelas, ada beban tugas tambahan. Tugas tambahan ada konversinya. Wali kelas 2 jam, ketua jurusan 12 jam, kepala perpus 12 jam, wakasek 12 jam. Jadi tidak wakasek 12 jam, mengajar 24 jam, 36 jam, mahal bro. Karena pekerjaan wakasek juga banyak kan, gitu. Makanya ada konversi tugas tambahan menjadi jam pelajaran. Seperti itu. Iya Pak, selanjutnya pernah nggak sih ada para pegawai atau para pendidik tuh yang kurang rukun gitu Pak? Atau ada masalah gitu sama ininya, sama pendidiknya. Bagaimana sih Pak cara Bapak untuk meningkatkan kerukunan antar pegawai? Rasanya itu tidak terjadi di sini. Tidak. Pendekatan kita untuk membentuk tim building istilahnya, untuk menyatukan hati guru satu guru, kita setiap Jumat 2 kali sebulan kita lakukan pengajian mendatangkan adat seluruh karyawan di tempat yang sama melakukan mendengarkan tausiah. Harapannya kalau duduk bareng di satu lantai, tak ada meja, ada siraman rohani, maka isu-isu itu harapannya tidak ada. Yang kedua, untuk teamwork, kita juga di tiap Jumat itu suka ada olahraga, entah itu senam aerobik, entah itu olahraga model permainan voli, badminton. Itu salah satu kita untuk menyatukan mereka, sehingga meskipun di sini ada tata usaha, ada guru honorer, ada guru ASN, harapannya kalau udah di lapangan mah itu hilang status, ya kan? Gitu. Itu salah satu untuk membuat mereka solid. Terus bagaimana sih kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kinerja pendidik di sini? Oke. Yang sudah kita lakukan adalah gini. Yang pertama untuk guru-guru kejuruan itu ada kegiatan yang namanya upscaling dan rescaling. Upscaling, upskill itu meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan di Badan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Guru Kejuruan. Rescaling, melatih kembali. Gitu. Sudah 2 tahun berjalan, guru-guru kejuruan khususnya melakukan upscaling dan rescaling. Nah, yang kedua, semua guru di sini wajib melakukan update dirinya melalui akun SIM PKB-nya, SIM Pendidikan Keberlangsungan dan SIM PKB yang diberikan oleh Direktorat. Gitu. Jadi ada 2 sisi untuk kejuruan melalui upscaling dan rescaling, yang kedua update diri secara daring melalui akun SIM PKB-nya. Dan juga di bulan Oktober-November itu kita mengirimkan guru untuk menjadi guru magang di industri. Jadi tidak hanya siswa yang PKL, tidak hanya siswa yang prakerja, tapi kita juga menugaskan gurunya untuk mengikuti PKL. Siswanya PKL, gurunya PKL. Harapannya akan
secara teknologi akan sama kemampuan. Ya, selanjutnya apa saja sih prestasi yang pernah diraih dari karyawan atau guru yang ada di sekolah ini? Kita waktu pelatihan di Bandung ada guru yang menjadi peserta terbaik pelatihan di tingkat provinsi. Ada tenaga teknisi yang dilatih di Bandung juga mencapai prestasi yang terbaik, gitu. The best performance dalam pelatihan tersebut. Nah, kan banyak sekali prestasi yang didapat ya Pak dari mulai gurunya dan peserta didiknya. Apa sih apakah ada gitu apresiasi atau hadiah untuk diberikan dari sekolah ini ke guru tersebut atau peserta didik? Kalau hadiah dalam bentuk rupiah tentunya tidak ada, tetapi hadiah dalam bentuk kepercayaan, misalnya dikasih jabatan, dikasih reward, naik pangkat, itu ya hal yang lumrah lah gitu. Masa orang berprestasi di samping dia minta berprestasi gitu. Yang berprestasi dia punya sertifikat akan mendorong naik pangkat yang bersangkutan. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat manajemen anggaran ya Pak. Yang pertama itu ada bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah ini Pak? Oke. Mengacu kepada Pergub 31 tahun 2015 bahwa khusus untuk SLTA itu program Pak Gubernur KWH itu kan pendidikan gratis. Artinya sejak anak masuk ke kelas 1 SMK 1 sekarang ke SMK 1 itu sudah tidak ada lagi pungutan, tidak ada SPP, tidak ada uang praktek, tidak ada uang bangunan. Uang seragam pun tidak. Uang seragam itu kan itu bukannya membayar, tetapi siswa membeli seragam dikolektif oleh sekolah dan bajunya kembali ke sekolah. Itu bukan iuran, Beli ya Pak? beli. Iya. Contoh, Anda punya alma mater, apakah bisa beli di Rauk? Tidak ada. Tidak ada kan? Kan beli di kampus. Iya Pak. Sama kalau anak siswa SMK juga gitu. Jazz lab-nya ya sama gitu. Hanya berlaku untuk jazz lab, kan setiap jurusan tentunya punya ciri khas yang beda-beda. Antara jurusan perhotelan dengan jurusan multimedia masa sama dulu bajunya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dibeli oleh siswa. Namun karena modelnya terbatas, stoknya terbatas, maka itu belinya bukan di sekolah, tapi di koperasi sekolah. Bukan sekolah memungut uang untuk seragam, tapi siswa membeli seragam di koperasi sekolah. Beda konotasinya kan antara uang seragam. Iya. Selanjutnya dana apa saja sih yang berasal dari pemerintah yang diperoleh di sekolah ini? Untuk kelancaran operasional kegiatan di sekolah SMK hanya bersumber pada satu anggaran, yaitu sumber dana pos pusat. Dana BOS pusat. Pos pusat saja sebagai operasional sekolahnya. Adapun dana dari provinsi itu hanya untuk membiayai anggaran rutin. Contoh listrik itu dari anggaran daerah, telepon anggaran daerah dari Dindik Banten, terus internet anggaran di Banten. Tetapi pengecetan, perbaikan ruangan yang kecil, terus ulangan tengah semester, akhir semester itu hanya menggunakan dana BOS pusat saja. Termasuk dalamnya ada kegiatan ekstrakurikuler gitu. Itu dari hanya menggunakan dana BOS pusat saja. Selanjutnya ada pertanyaan untuk manajemen sarana prasarana. Pertama ada apa saja sarana prasarana yang ada di sekolah ini? Oke, kalau sarana itu sangat luas. Contoh gini, kita memiliki 52 ruang kelas. Kita memiliki 10 lab komputer.
kita memiliki akses internet 100 Mbps dedikatif. Kita memiliki satu aula yang representatif, kita memiliki ruang meeting juga. Kemudian kita juga punya 3 ruang hotel pelatihan. Kita memiliki ruang di sana untuk bisnis daring dan pemasaran gitu. Lalu toilet kita sudah bisa, mana toilet putra putri, sisa putra putri juga kita bisakan. Kita punya lapangan 2, tengah ini dan belakang. Kita punya musola, kita punya perpustakaan digital, kita punya ruang praktek jasa boga. Jadi apa yang ada di master chip yang ada di TV-TV ya kita miliki. Nah, jadi kalau sarana saya pikir secara uang kita sudah terpenuhi untuk standar pelayanan, tetapi secara kualitas itu masih terus mengejar. Contoh, kenapa saya harus mengejar? Di sini masih lab komputer sudah di sini lab komputer ada Pentium 3, ada Pentium 5, ya kan? Idealnya kan sekarang itu udah minimal Pentium 5 semua. i5 maksudnya. Artinya teknologi berkembang. Dan ini akan terjadi di sekolah lain. Kita ini memiliki 800 tab. Itu diberikan pinjaman kepada siswa jika selama belajar dari kemarin, Pak, satu kan di satu keluarga kan ada yang anggotanya tidak memiliki handphone semua, ya kan? Ada anak 3 handphone 1. Ada yang sama sekali anak itu bisa belajar setelah bapaknya pulang kerja. Nah, kita di sini memberikan tab kepada yang bersangkutan. Tabnya dikasih pinjam, kartunya dikasih, pulsanya dikasih, kuota. Hanya saja kuota di sini hanya terbatas. Anak hanya 10 GB. Yang namanya anak di rumah, TikTok, YouTube, habis. Terkadang orang tua sama bilang, Pak, ini kuotanya sudah habis, minta ditambah. Ya nggak bisa. Yang membeliin kuotanya kan pemerintah pusat ke nomor itu. Kalau untuk belajar itu dijamin cukup. Karena anak-anaknya belajarnya 20%, 80% untuk hobi dia ya pasti habis kuotanya. Nah, dengan banyaknya sarana dan prasarana di sekolah itu, Pak, bagaimana sih pengelolaannya? Pengelolaannya kita di sini ada wakaf sarana, ada pemeliharaan, ada pencatat aset daerah, ada 3 staf. Setiap sirkulasi barang rusak, barang dipakai, itu setiap bulan kita lakukan audit. Jadi tidak masuk diam. Kita terus evaluasi dan itu dilakukan setiap bulan. Mana yang habis, mana yang rusak bisa diperbaiki gitu. Kalau yang habis jika kuotanya harus ya udah gitu. Artinya memang manajemen sarana juga tidak kalah penting untuk penunjang KBU. Contoh yang paling ringan aja, kemarin di musim kemarau kita ada 6 pompa air, satu mati kan lumpuh, ya kan? Karena airnya kan kebutuhan pokok, apalagi di menjelang waktunya sholat. Jadi kalau tidak ada penjadwalan perawatan mesin pompa air, ya repot juga. Artinya harta atau infrastruktur yang telah ada, yang paling repot bukan pengadaannya, tapi bagaimana mempertahankan dan memelihara supaya dia tetap berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih antusiasme dari para peserta didik dengan adanya prasarana yang ada di sekolah ini? Nih, banyak anak yang kecewa, banyak orang tua yang kecewa manakala anaknya tidak diterima di sini. Satu. Yang kedua, melihat optimisme tadi setelah sarana,
itu kalau di zaman normal sekolah repot mesti anak. Begini namanya, kita jam 7.30 masuk, jam 15.30 anak keluar, karena kita pakai 5 hari kerja, Sabtu itu libur. Nah, anak itu karena internet nyaman, susah pulang, sampai satpam itu keliling ke tiap ruangan, pulang. Emang niatnya mah baik mengerjakan tugas, tetapi ya jangan sampai lewat maghrib dong. Artinya kita repot mengusir siswa. Nah, hari Sabtu itu khusus untuk eskul dan pengembangan diri. Senin sampai Jumat kalian pernah jenuh, tapi Sabtu silakan Anda ekspresikan kamu di lapangan melalui ekstrakurikuler. Nah, berarti ekstrakurikuler di sini tuh dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Minggu enggak? Oh, Sabtunya ya. Minggu. Seluruh ekstra. Minggu jangan ada ke sekolah, istirahat, dia sama orang tua. Gitu. Kalau anaknya minggu ke sekolah, musuh. Kamu cukup Senin, Jumat belajar, Sabtu refreshing, Minggu cuci sepatu kamu. Selanjutnya ada pertanyaan buat manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ya Pak. Bin. Yang pertama itu ada bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat, adakah kendalanya? Kita ini hampir setiap bulan selalu memperbaiki dan membuat MOU baru dengan industri. Ya kan? Nah, kalau dulu MOU-nya hanya bagaimana mencari industri yang bisa menerima untuk PKL. Sekarang MOU-nya bagaimana mencari industri yang bisa menerima siswanya PKL selama 6 bulan, bagaimana mencari industri yang bisa menerima gurunya untuk PKL, bagaimana mencari industri yang bisa melakukan sertifikasi kompetensi, plus bagaimana mencari industri yang bisa merekrut setelah dia lulus. Jadi kita ini setiap bulan selalu kirimin surat, selalu menjalin komunikasi baik dengan industri, dan itu tidak hanya Wasekubin, tetapi lebih dibebankan kepada ketua jurusan untuk melakukan komunikasi yang intens. Nggak mungkin oleh satu orang, tapi kalau ketua jurusan yang selalu dengan industri komunikasi, gimana PKL-nya, gimana penempatannya, gimana perekrutannya, terus oleh industri. Sekarang justru kebalik, kita bahkan sering diminta oleh industri, Pak saya butuh 5 orang untuk magang, Pak saya butuh 3 orang untuk menjadi karyawan pengganti. Fakta seperti itu. Jadi sesuatu yang indah itu diawali oleh perjuangan, ya kan? Nah, salah satu buah perjuangan agar kita dipercaya oleh industri, ya jalan komunikasi, kerjasama. Jangan kita datang manakala dibutuhkan. Selanjutnya apa saja sih program untuk meningkatkan hubungan sekolah masyarakat? Programnya itu kan sekarang dunia digital ya, di web kita terus-terusan, di semester kreatif kita kan ada channel YouTube, ada channel TikTok, ada channel Instagram. Itu kan media untuk selalu mempublikasikan sekolah, bukan mempromosikan. Kalau promosi banyak masa sudah menarik kan, banyak masa sudah tahu keberadaan SMK kita, tapi kita kalimatnya mempublikasikan. Ini loh kita. Beda yang promosi, ya kan? Promosi kan harapannya orang-orang yang tertarik. Kalau publikasi it is me. Nah, gitu. Padahal setelah dipublikasi pasti orang-orang akan otomatis. Ini usaha apa sih yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan popularitas sekolah? Baik tadi. Popularitas itu label bukan dibuat oleh sekolah,
tetapi popularitas itu label yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kita menerima. Artinya agar kita menjadi sekolah yang populer, bukan sekolah yang membuat kalimat populer, tapi bagaimana kinerja sekolah kepada masyarakat, bagaimana pelayanan sekolah kepada peserta didik. Dengan melakukan hal itu saja, otomatis opini itu akan muncul. Label pop itu bukan kita bahasanya, bukan kan? Tapi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita buat akan dirasakan oleh masyarakat. Mereka lah yang jadi usahanya apa? Berikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, sampaikan substansi dari kegiatan sekolah, lakukan hubungan yang kontinu antara siswa, orang tua, dan wali kelas. Selanjutnya nih, adakah hubungan kerjasama sekolah ini dengan perusahaan atau lembaga lain? Sangat banyak. Kita sudah 183 MOU. Contohnya kita dengan Lotte Makna. Lotte itu di sana yang magang pasti anak kita, karyawan anak kita. Lotte karyawan yang keluar pasti minta ke kita, Pak saya butuh dua orang, Pak saya butuh 3 orang. Kenapa ini terbentuk? Karena tadi komunikasi yang baik, rasanya yang baik gitu. Dengan nelayan, banyak dengan rumah sakit. Apa hubungannya? Kan kita punya jasa boga yang membuat menu makan yang sehat, yang ada kadar kalorinya terhitung. Anak siapa? Anak kita jasa boga. Gitu. Banyak juga ya Pak. Ya intinya mah semua itu berkat komunikasi dan kerjasama yang baik. Jangan itu dilakukan setahun sekali. Intinya komunikasi dengan industri pasangan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk manajemen layanan khusus ya. Pertama itu perpustakaan. Bagaimana cara mengelola perpustakaan di sekolah ini dan siapakah yang bertanggung jawab? Pertanyaannya, adakah layanan khusus di perpustakaan? Ya, ada ya. Kalau bilang ada. Kita memiliki perpustakaan buku manual, kita memiliki perpustakaan digital. Yang jadi masalah justru sekarang minat siswa untuk membacalah yang kurang. Ya kan? Buka WA bisa, tapi buka pelajaran digital, malesnya gitu. Malas sekali membaca. Jadi masalahnya bukan di sisi pelayanan petugas perpustakaan, tetapi masalahnya bagaimana menumbuhkan minat literasi siswa. Contoh kecil, kita di rumah setelah sholat maghrib, akankah kita setelah sholat maghrib nih ada opsi ini gadget, ini Al-Quran. Sekarang mirip belum tentu sudah iniin dulu. Benar Pak, benar. Ya kan? Ada notif apa? Tidak, kalian baru nyampe juz keberapa ya? Lupa. Ini literasi masalahnya. Gitu. Ada BPBK ada. Gitu. Tapi masalahnya bukan di kualitas pelayanan buku, bukan kurangnya buku, bukan kualitas pelayanan, tapi yang menjadi akar masalah adalah bagaimana menumbuhkan minat baca. Terkadang orang sekarang hanya baca sepintas mudah menjadi opini. Tidak membaca dengan tuntas, udah menyimpulkan. Tidak memproses informasi ini terhadap informasi yang sepadan, bisa menyimpulkan. Jadi dengan saya ini padahal salah. Itulah kejahatan IT. Artinya, itu baca dulu, tuntaskan, cari referensinya dulu, baru berpendapat. Apalagi hanya sekedar kopas. Ya, ada info kopas publis.
akan menjadi benar untuk kita juga. Jadi ke anak juga biasakan untuk literasi tuntas, menelusuri sumber informasi, mengcross-check informasi yang diperoleh, baru silakan mengikuti. Lanjut, ini ada pertanyaan buat layanan khusus UKS ya Pak. Hmm. Bagaimana cara mengelola UKS di sekolah ini dan siapakah yang bertanggung jawab? UKS kalau kita ada PMR, ada pembina PMR, dan kita sering menjadi juara PMR. Gitu. Baik di tingkat provinsi ya, gitu. Contohnya kemarin gitu, kita juara bulan Desember itu kita dapat 2 trofi piala. Lalu apakah siswa juga ikut mengelola UKS Pak? Seperti ikut PMR atau? Justru siswa yang bergerak. Tugas guru hanya membangun ide anak, sok idenya kan apa-apa. Setelah itu memang dirasa layak, baru tuh diserahkan kepada siswa. Oke, misalnya idenya A, B, C, D. Dari A, B, C, D ini yang masuk A, C, D. Yang A, C, D ini yuk silahkan susun kembali action plan-nya kayak apa, silahkan kepada siswa. Tugas guru hanya maju bangun masuk, berdiri di tengah-tengah, membangun siswa untuk. Jadi jangan guru yang di depan sekarang, siswa depan, di sana. Selanjutnya, apakah UKS di sekolah ini itu bekerja sama dengan unit kesehatan di masyarakat? Banyak, dengan PMI iya, dengan puskesmas iya, dengan RSUD iya, itu sudah link. Bahkan banyak alumni yang tinggal ada event apa nih, tinggal manggil. Karena alumni kita sudah ada di tiap pos. Ini kan sekolah tua nih, ya kan? Kita sekolah ini berdiri tahun 63. Di mana kan 63? PKI aja 65. Ini 63 udah berdiri. Iya. Jadi sudah banyak alumni yang kerja di mana. Tinggal colek alumninya. Iya. Sebenarnya cukup pertanyaan dari kami Pak, dan terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Ternyata sekolah ini tuh sangat luar biasa sekali ya Pak ya, dengan prestasi dan dengan pendidik-pendidik yang luar biasa ini. Ya, Jadi artinya gini, kita tidak memiliki mental pedagang. Pedagang itu kan bagus murah. Tapi kita tampil apa adanya, biarlah berikan pelayanan yang optimal, biarlah masyarakat yang menilai. terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancarai. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas kerajaan daripada pemerintah untuk mencari informasi tentang SMK Kota Serang. Jika ada kata yang salah itu murni dari saya. Gitu. Mohon maaf jika selama pelayanan Anda di SMK Kota Serang itu ada hal-hal yang kurang puas, itu mungkin kelemahan dari kita untuk segera kita perbaiki. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama.